Allah sendiri, Tuhan Yesus sebagai pengemudimu, Tuhan Yesus batu karangmu, Dia nakodamu. Jikalau Tuhan Allahmu nakodamu, siapa yang bisa menggoncangkan kapalmu? Siapa yang bisa menggulingkan kapalmu? Tidak ada. Ingatlah, ombak yang begitu dahsyat pun reda dibikin kuasa Tuhan Allahmu. Ya, aku datang waktu menjumpai Petrus yang tidak percaya di dalam buritan. Ombak sudah begitu luar biasa, tapi mereka membangunkan saya. Tapi Tuhan berkata, tenanglah, hai orang yang tidak percaya, aku ada di sini, tenanglah. Ingatlah, aku ganti kekecewaanmu, aku ganti tetesan air matamu, akan kuberikan engkau sukacita yang mengalir dari surga, berkat yang sempurna dari surga, karena kedatanganku semakin singkat. Anak-anakku, sungguh-sungguhlah, anak-anakku lebih mendekat kepada Kristus. Jangan sia-siakan waktumu. Jangan sia-siakan waktumu. Waktuku singkat sekali. Aku akan datang menyambut saleh-salehku. Aku akan datang menyambut para mempelai-mempelaiku. Aku datang dalam kemuliaanku. Aku datang. Orang-orang yang di dalam kemuliaan Tuhan akan melihat kedatanganku, dan aku datang untuk melihat anak-anakku juga, dan aku akan membawa mereka ke dalam kerajaanku yang 1000 tahun yang akan datang sudah mendekat. Hai anak-anakku, siap sediakah engkau masuk dalam 1000 tahun ini? Karena tahun-tahun ke depan, saya sudah bilang 3,5 tahun tambah 3,5 tahun, 7 tahun engkau akan mengalami kesusahan. Dan kesusahan itu, jikalau engkau mampu menjalani, ingatlah baik-baik, akan memerintah engkau bersama dengan Kristus dalam kerajaan 1000 tahun. 1000 tahun itu akan terjadi di muka bumi ini, bukan secara rohani. Karena secara rohani pun di dalam 1000 tahun itu akan dipulihkan orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, orang-orang yang ada di dalam Kristus. Mereka akan menikmati kemurahan Tuhan, menikmati kasih karunia Tuhan. Karena waktuku sangat singkat sekali. Siap sedialah. Roh Kudus akan memerintah. Yesus akan memerintah dunia ini. Karena dalam waktu-waktu ke depan, saya sudah katakan dalam bulan yang lalu, tahun depan juga bukannya tahun yang baik anakku. Tahun-tahun kesusahan. Semua bangsa akan bersusah. Semua bangsa akan bergulat melawan kesusahan. Semua bangsa akan berteriak. Semua bangsa akan berjerit. Mereka tidak bisa lagi menyelamatkan bangsa mereka sendiri. Ada yang sudah tenggelam di dalam kegelapan, tidak bangkit, tidak bisa bangkit. Ada yang mati suri, tidak hidup dan tidak mati. Mereka tidak bisa dan tidak berdaya. Mereka akan mengalami goncangan-goncangan. Goncangan-goncangan inilah yang membuat manusia itu lemah, bangsa itu lemah. Datanglah si pemerintah, datanglah si pembuat acara, datanglah si antikris. Kamilah yang bisa menyelamatkan umat manusia. Kamilah yang mempunyai dana. Kamilah yang kaya. Kamilah yang bisa menyelamatkan semua bangsa. Oleh karena itu, tunduklah kepada aturan kami. Terpaksalah bangsa itu tunduk karena tidak berdaya. Sudah diberikan selama ini apa menjadi jerat bagi mereka. Bangsa-bangsa melawan bangsa-bangsa. Bahkan juga Tuhan akan melihat keadaan dunia ini tidak baik-baik saja. Tapi yakinlah engkau,
Hanya dekat Allah saja engkau tenang. Engkau akan diluputkan, karena hanya dari Dialah keselamatanmu. Engkau diberikan keselamatan, baik dunia ini kau akan diselamatkan. Mungkin engkau akan berpikir, bagaimana aku selamat? Hari ini pun aku tidak baik-baik saja. Tetapi harga yang kau bayar untuk hari ini, untuk besok, untuk lusa, Tuhan sudah sediakan bagimu suatu tampan yang luar biasa, suatu hidangan yang dahsyat yang daripada Tuhan. Marilah, masuklah engkau ke ruang Maha Kudus Allah, karena di ruang Maha Kudus Allah Tuhan sediakan bagimu hidangan yang lezat. Engkau akan masuk dalam kerajaan yang dimana kerajaanku, aku memerintah sebagai Raja dan Tuhan, kata Tuhan. Aku akan memerintah sebagai Raja yang adil. Aku memerintah sebagai pemegang hukum yang benar. Aku memerintah sebagai Raja di atas segala raja bagi bangsa ini. Engkau akan melihat kerajaanku yang kekal. Apakah engkau masuk? Karena hanya seperempat dari penduduk dunia ini yang masuk dalam kehidupan 1000 tahun yang akan datang, di mana Tuhan memerintah sebagai Raja. Dan di sanalah Tuhan mengubah pemikiran para raja-raja yang terpilih. Di sanalah akan Tuhan ubah pemerintah-pemerintah yang akan dipilih. Di sanalah akan memerintah penduduk-penduduk, bahkan umat-umat, insani-insani, ciptaan Tuhan, baik pun binatang yang diciptakan Tuhan. Seperti waktu Nuh diperintahkan Tuhan untuk membawa segala jenis binatang, bahkan seluruh keluarganya diselamatkan. Begitulah kira-kira kerajaan Allah yang akan datang. Siapa yang masuk ke dalam perahu Nuh, itulah awal mula daripada kerajaan yang ada sekarang ini. Dan itulah yang akan datang juga. Engkau masuk ke perahu Allah. Allah sendiri, Tuhan Yesus sebagai pengemudimu, Tuhan Yesus batu karangmu, Dia nakodamu. Jikalau Tuhan Allahmu nakodamu, siapa yang bisa menggoncangkan kapalmu? Siapa yang bisa menggulingkan kapalmu? Tidak ada. Ingatlah, ombak yang begitu dahsyat pun reda dibikin kuasa Tuhan Allahmu. Aku datang waktu menjumpai Petrus yang tidak percaya di dalam buritan. Ombak sudah begitu luar biasa, tapi mereka membangunkan saya. Tapi Tuhan berkata, tenanglah, hai orang yang tidak percaya, aku ada di sini. Tenanglah, ombak, tenanglah, tenanglah. Begitulah suasana hati umat manusia. Tenanglah engkau dalam dekapan Kristus. Tenanglah engkau dalam kepak sayapnya Kristus. Tenanglah engkau dalam naungan kasih Kristus, sehingga engkau tidak perlu khawatir. Jangan pikirkan kau jadi kaya. Jangan pikirkan kau jadi memiliki dunia ini. Sekarang yang kau pikirkan, bagaimana hubunganmu kepada Kristus, bagaimana engkau berkomunikasi kepada Kristus. Karena Roh Allah akan terus mencari orang-orang yang mau dipakai. Roh Allah sendiri akan memimpin. Jikalau umatnya itu menolak, jikalau umatnya itu tidak mau dipakai, Dia akan sendiri memimpin. Seperti di Petrus firman-Nya yang mengatakan, aku pergi ke dalam dunia orang mati. Aku memberitakan Injil kebenaran di sana. Ada mereka yang percaya, ada yang tidak percaya. Berarti mereka tidak di-rapture, mereka tidak dibangkitkan. Itulah penginjilan Tuhan yang terakhir. Siapa yang dulu pertama sekali mati, yang sudah, baik yang tidak di dalam Tuhan, baik yang di dalam Tuhan, Tuhan injili mereka. Tuhan datang ke sana, menjumpai mereka. Apakah engkau terima aku sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Apakah engkau percaya? Kalau kau tidak percaya, berarti engkau tidak rapture. Engkau tidak ada kebangkitan. Itu maksudnya rapture zaman sekarang. Itu kan hanya bahasanya. Tapi kebangkitan yang akan datang sudah dimulai. Sudah banyak umat-umat Tuhan
Sudah banyak orang-orang yang sudah dipanggil Tuhan, yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, ada di pelataran Tuhan, ada di sisi Tuhan, ada di kaki Tuhan, yang dipakai Tuhan untuk penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Sudah banyak mereka diangkat, mereka sudah dibangkitkan. Banyak yang masih tertinggal, sampai mereka nanti mata mereka melihat ada sebenarnya api neraka, ada api jahanam, ada yang menyala-nyala yang akan membakar, yang membakar tubuh mereka yang tidak hidup di dalam Tuhan, yang tidak menerima kebenaran daripada Kristus. Sangat ngeri. Apakah ikut kau di dalamnya? Ini menjadi peringatan bagimu. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah datang. Bertobatlah umatku yang kukasihi. Jangan engkau ragu-ragu, tetapkan hatimu. Bapakmu sudah membuka pintu bagimu. Dia sudah membuka pintu keselamatan. Kasih karuniaku tinggal sedikit lagi. Waktuku tinggal sebentar lagi. Bahwa pintu sudah ditutup bagi orang yang tidak membuka hatinya. Mari umat yang kukasihi, mari bertobatlah, datanglah bersama-sama, nyanyikan syukur baginya. Datanglah kepadanya, nyanyikan dan bawa korban pujian bagi Raja. Dia yang akan menyelamatkanmu, Dia yang akan membawa engkau ke dalam kerajaannya. Bersoraklah bagi Sang Raja, sembah Dia dengan segenap hatimu. Pujilah Dia dengan segenap kekuatanmu. Muliakanlah Dia dengan segala akal budimu. Sembah Raja di atas segala raja. Pujilah Dia, sembahlah Dia, Dia yang akan datang. Yesus Tuhan. Pintu lagi dibuka bagimu, pintu lagi dibuka bagimu. Hai umatku yang ada di bumi ini, datanglah sungguh-sungguh kepada Dia, supaya engkau terluput dari masa-masa kesusahan itu, supaya engkau terlindung dari masa-masa kesusahan itu. Mungkin kau alami kesusahan badani, tapi Roh Allah ada memberi kekuatan bagimu. Mungkin engkau mengalami kesusahan badani, tapi Roh Allah ada bersamamu. Engkau akan kuat, engkau akan hebat, engkau akan keluar lebih dari pemenang. Itu janjiku padamu. Aku menyertaimu sampai kesudahan zaman, masuk kepada kerajaan Allah yang kekal. Kau akan masuk kepada pimpinan kuasa Roh Kudusku. Aku datang memerintah atas umatku, bukan lagi gereja, bukan lagi golongan, tetapi pribadimu yang Tuhan hendaki, tetapi hidupmu. Kalau anak-anakmu tidak mau, biarkan engkau datang, biar Tuhan yang menjamah. Jangan katakan suamiku, jangan katakan istriku, saudaraku. Tuhan lihatlah di mana Tuhan akan memimpin umat-umatnya. Karena akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku. Aku mengenal domba-dombaku. Siapa yang mendengar dan mengenal gembalanya, dia masuk dalam kandang itu, dia masuk dalam kerajaan itu, kerajaan yang didirikan oleh Tuhan Allah, yaitu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Percayalah, siapkanlah dirimu menerima kerajaan itu,
melihat kedatangannya itu, menyaksikan kedatangannya itu. Siapkan hatimu sungguh-sungguh dalam Tuhan. Jangan pernah kau takut, karena Tuhan berfirman, dan dialah firman itu yang mengatakan, aku menggendong engkau sampai memutih rambutmu. Aku tak akan biarkan engkau jatuh tergeletak, karena tangan kananku menopang engkau. Bila engkau sungguh-sungguh, dengarkanlah Tuhan Allahmu. Jangan keraskan hatimu. Kalau engkau mau dengarkan Tuhan Allahmu, buka hatimu. Engkau akan dipimpin, engkau akan dijamah. Sudah waktunya pergerakan Roh Allah akan terjadi bagi seluruh dunia ini, bagi kolong langit ini. Siapa yang mau digerakkan Tuhan, siaplah engkau dipakai, siaplah engkau memuliakan Tuhan, siaplah engkau diutus, siaplah engkau memerintah. Itulah kerajaan Allah. Dia datang, sambutlah dia. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami kekuatan, damai sejahtera ku berikan di bumi dan di surga. Yesus datang, buka hatimu. Kau siap menyaksikan kedatangannya. Kelak dia datang, engkau mengenalnya. Tidak engkau ditipu, engkau tidak akan dipalsukan, karena yang datang itu adalah Raja di atas segala raja.